Allah Ta'ala tidak akan menolak cinta seseorang. Allah tidak akan menolak cinta orang-orang yang mencintainya. Allah tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. وفي أخبار داود عليه السلام أن الله تعالى قال يا داود أبلغ أهل أرضي أني حبيب لمن أحبني وجليس لمن جالسني ومؤنس لمن أنس بذكري وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن اختارني ومطيع لمن أطاعني ما أحبني عبد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسي وأحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقي من طلبني بالحق وجدني ومن طلب غيري لم يجدني فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها وهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي وأنا سبي أؤانسكم وأسارع إلى محبتكم فإني خلقت طينة أحبائي من طينة إبراهيم خليلي وموسى نجيي ومحمد صفيي وخلقت قلوب المشتكين من نوري ونعمتها بجلالي إلى آخره. Makna daripada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dan pada berita Nabi Daud alaihi salam, akhbar Nabi Daud, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, sampaikan kepada penduduk bumiku, sesungguhnya aku mencintai kekasih bagi orang yang mencintaiku. Sampaikanlah wahai Nabi Daud kepada penduduk bumi bahwa aku mencintai orang yang mencintaiku. Habibun liman ahabbani, kekasih bagi orang yang kasih kepadaku. Artinya bahwa Allah Ta'ala tidak akan menolak cinta seseorang. Allah tidak akan menolak cinta orang-orang yang mencintainya. Allah tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Teman duduk bagi orang yang sekedudukan denganku. Artinya teman duduk bagi orang yang mau duduk denganku. Nah, kalau kita hendak duduk lawan Tuhan, maka Tuhan bersedia menemani kita duduk. Maksudnya adalah di situ antara lain membaca kitab Allah, baik itu Al-Quran atau hadis-hadis kursi. Kita baca Al-Quran berarti kita ini sekedudukan dengan Allah. Kita baca Quran, kita duduk dengan Allah.
Kapan saja kita hendak duduk lawan Allah, Allah bersedia mengawani kita duduk. Kapan saja, apabila saja, bila kita hendak duduk lawan Allah, Allah mau mengawani duduk kita. Nah, itu artinya teman duduk bagi orang yang sekedudukan denganku. Teman duduk bagi orang yang mau duduk denganku. Penyenang hati bagi orang yang senang hati dengan berzikir ingat kepadaku. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, itu hatinya pasti ditenangkan oleh Allah. Orang yang berzikir kepada Allah, hatinya pasti ditenteramkan oleh Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu Al-Quran sudah menyatakan demikian. Ala bizikrillah, ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, tentram itu hati. Itu maksudnya penyenang hati bagi orang yang senang hati dengan berzikir, ingat kepadaku. Kalau kita berzikir kepada Allah tetapi hati kita kada tenang, maka berarti hati kita itu ada kotoran-kotoran. Hati kita ada dosa-dosa yang kada mampan dibawa zikir. Padahal zikir itu satu sinar yang sangat kuat, yang bisa menembus apapun. Tetapi Allah dalam Al-Quran menyatakan bahwa hati-hati manusia yang kotor itu lebih keras daripada batu. Asalkan hati kita masih baik, asalkan hati kita masih bisa menerima, bila kita berzikir, maka hati itu akan tentram. Itu sudah dinyatakan oleh Allah. Kenapa aku berzikir kada mau tenang? Bukan zikirnya, tapi hatinya yang ada gangguan. Al-Quran tidak akan pernah berbohong. Al-Quran kada mau kada bujur. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jar Tuhan, ala ketahui, dengan berzikir kepada Allah maka hati akan tentram. Jadi kadang alih kita mengetahui hati kita ini baik atau kada baik, hati kita hidup atau mati, hati kita sihat atau sakit. Bila kita mengalami satu masalah, bawa berzikir, mau tentram, berarti hati kita sihat. Bila ada masalah, ada marah lawan siapa, misalnya ada kecewa lawan siapa, bawa berzikir, bertambah kecewa, hati kita mati. Orang mestinya berzikir itu bagus. Nah, kita marah lawan seseorang karena orang itu menganiaya kita. Kita marah kepada orang itu karena orang itu kada menghargai kita. Marah kita, itu fitrah manusia. Tuhan kada melarang marah itu. Al-mu'min sari'ul ghadab. Ya Nabi, orang mukmin itu cepat marah, tapi sari'ur ridha, cepat juga ridanya. Nah, kita dikecewakan orang, kita marah, itu wajar. Allah kada menindak itu. Tapi cepat ridha. Dengan apa kita bisa ridha itu? Dengan zikir. Nah, bila kita marah, kita bawa berzikir, kita tenang, menandakan hati kita hidup, hati kita bagus. Bila berzikir juga masih kadang mau juga, karena ingat pulang lawan orang itu. Nah, sudah berzikir, sudah beribu-ribu zikir, berarti ini sudah kabal dengan zikir. Kabal lawan zikir kada mampan lagi. Kawan bagi orang yang mengawani aku. Mun kita hendak bakawan lawan Tuhan, 24 jam Tuhan siap mengawani. Namun manusia ini ada aur, ada sibuk. Kita kadang kalau 24 jam minta kawani. Tapi kalau Allah
kita hendak minta kawani 24 jam Allah siap mengawani. Memilih bagi orang yang memilih aku. Bila orang ujar Tuhan memilih aku, dia akan kupilih. Dan mematuhi bagi orang yang patuh taat kepadaku. Kalau kita taat kepada Allah, Allah pun akan membalas ketaatan kita itu. Kalau kita taat kepada Allah, Allah taat kepada kita. Itu bahasanya kayak itu. Man ata'ani ata'tuhu. Ujar Tuhan, siapa yang taat kepadaku, aku akan taat kepadanya. Nah itu terjemahnya. Maksudnya apa? Barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan selalu memudahkan kita untuk jalan taat-taat yang berikutnya. Asal taatnya ini bujur. Orang yang bujur-bujur taat kepada Allah, Allah pasti memudahkan, memuluskan jalan untuk taat-taat yang berikutnya. Itu bukan artinya Allah itu taat kepada kita, hakun apa ngejar kita, kada. Kan terjemahnya macam itu, ana muti'un liman ata'ani. Ujar Tuhan, aku taat kepada orang yang taat kepadaku. Aku tunduk kepada orang yang tunduk kepadaku. Berarti Tuhan tuh mau apa ngejar kita, karena kita hakun pada pajar Tuhan. Bukan itu maksudnya. Nah maksudnya bila kita taat kepada Allah, Allah akan selalu memudahkan jalan-jalan kita untuk taat yang selanjutnya. Tidak mencintaiku seorang hamba yang mana aku tahu bahwa yang demikian itu adalah dari keyakinan hatinya, melainkan aku terima ia untuk diriku, dan aku mencintainya dengan cinta yang tidak didahului oleh seseorang dari makhlukku. Kalau kita mencintai Allah dengan cinta yang bujur-bujur, dan Allah tahu bujur-bujur atau kada itu, Tuhan tahu hati kita. Asalkan kita cinta kepada Allah dengan cinta yang bujur-bujur menurut pandangan Allah, maka Allah akan mencintai kita dengan cinta yang belum pernah diberikan kepada makhluk-makhluk sebelumnya. Jadi balasan yang diberikan Allah kepada orang yang mencintai Allah itu ada sama lawan balasan-balasan orang dahulu. Apabila kita mencintai Allah dengan bujur-bujur cinta, maka Allah pun akan mencintai kita dengan cara yang baru. Bukan dengan cara Allah mencintai si A, si B, si C yang dahulu itu. Barang siapa mencariku dengan benar, niscaya ia akan mendapatkan aku. Barang siapa yang mencariku dengan benar, niscaya ia akan mendapatkan aku. Oleh sebagian ulama ditakwilkan bahwa barang siapa yang mencari keridhaan Allah, dia akan dapat keridhaan Allah itu. Orang yang bujur-bujur hendak keridhaan Allah, diberi Tuhan keridhaan itu. Tuhan kada memalarakan lawan ridhanya. Tuhan kada memilih si A si B yang diberi si A, kada demikian. Siapakah yang bila hendak keridhaan Tuhan, Allah beri keridhaannya itu. Barang siapa mencariku dengan benar, niscaya ia akan mendapatkan aku. Siapa yang mencari Tuhan, pasti bertemuan lawan Tuhan. Itu terjemahnya. Artinya, tujuannya, maksudnya, siapa yang mencari keridhaan Allah, dapat keridhaan itu. Dan keridhaan Allah itu di mana andaknya?
ridaya fi taati. Artinya keridaan Allah itu dalam taat kepada Allah. Setiap yang taat kepada Allah itu ada ridha Allah. Makanya dari Imam Ja'far Shadiq mengatakan, jangan sekali-kali engkau merimihkan ketaatan kepada Allah. Jangan sekali-kali merimihkan ketaatan kepada Allah, walaupun itu kecil, walaupun itu murah, walaupun itu inting. Jangan merimihkan ketaatan itu. Kita bersedekah 1.000 rupiah. Jangan kada mau kok 1.000-annya nasa kada hendak bersedekah. Jangan. Walaupun 1.000 rupiah nang kita ada nang hendak disedekahkan, jangan dianggap remeh. Masa kada purun nyurungi orang makan nah, meniwak hintaluannya, jangan surungi walaupun hintalu. Jangan anggap remeh itu ketaatan. Nah, jangan kau remehkan setiap ketaatan itu, karena di dalam ketaatan itu letaknya keridaan Allah. Nah, ini nang larang. Keridaan Allah ini nang mahal harganya. 1.000 rupiah itu remeh aja, tapi dalam 1.000 itu mahal. Kenapa? Karena 1.000 yang kita sedekahkan itu ada di dalamnya ridha Allah. Nah, ridha Allah itu nang kada ada nilainya. Sama sebaliknya ujar beliau juga, Imam Ja'far Shadiq, jangan kau remehkan juga kemaksiatan, walaupun kemaksiatan itu kecil, jangan diremehkan. Bila itu maksiatnya halus saja dosanya, jangan diremehkan. Karena di dalam maksiat sekecil apapun maksiat itu, di situ ada sakhatullah, kemurkaan Allah. Kemurkaan ini nang maulah kita celaka, bukan maksiatnya itu. Benang kalau itu akan apa sekali-sekali inting aja maksiat. Jangan dianggap inting maksiat walaupun sekecil-kecilnya. Bukan masalah maksiatnya kecil besarnya kada, karena setiap maksiat kecil besarnya di situ ada murkanya Allah. Murkanya ini nang ngeri, nang membuat kita jadi bahaya, jadi binasa. Barang siapa mencariku dengan benar, niscaya ia akan mendapatkan aku. Dan barang siapa mencari selain aku, niscaya ia tidak akan mendapatiku. Itu sudah jelas. Kalau kita beribadah kepada Allah, tapi tujuan kita bukan kepada Allah, jelas Allah kada akan memberi apa-apa. Kita beribadah, tapi tujuannya ini kada karena Allah. Itu sudah nyata Allah kada akan memberi apa-apa. Barang siapa mencari selain aku, niscaya ia tidak akan mendapatiku. Buanglah, jauhkanlah wahai penduduk bumi tipuan yang kamu ada pada tipuan itu. Tipuan. Apa yang dimaksud dengan tipuan itu adalah duniawi. Janganlah kalian itu beramal, janganlah beribadah karena duniawi. Karena dunia itu adalah merupakan tipuan. Kita beribadah tapi mengharapkan duniawi, kita beribadah mengharapkan kemuliaan duniawi, itu adalah tipuan. Buang tipuan itu, ujar Tuhan. Kemarilah kepada kemuliaanku. Nah, ambil kemuliaan Allah. Kita beribadah dengan tujuan karena Allah, maka Allah kita dapatkan, otomatis dunia ini pun kita dapatkan. Itu otomatis sudah. Orang yang beribadah karena dunia bisa kada dapat, Allah sudah nyata kada dapat. Orang beribadah supaya dipuji orang, beribadah belum tentu dapat pujian orang. Nah, Allah sudah nyata murka, Allah sudah nyata kada katuju. Tetapi kalau kita ini beribadah semata-mata karena Allah, Allah pun senang, yang lain pun makhluk-makhluknya pasti akan menghargai,
pasti akan memuliakan. Nah ini jadi Tuhan, buanglah wahai penduduk bumi tipuan yang kamu ada pada tipuan itu. Kemarilah kepada kemuliaanku. Berteman denganku dan duduk-duduk bersamaku. Kita membaca hukum-hukum Allah, kita membaca Al-Quran, itu sebenarnya kita duduk-duduk dengan Allah. Kita mengerti bacaan Quran tuh. Bacaan Quran itu ada tanya jawab, bacaan Quran itu ada pernyataan, bacaan Quran itu ada permintaan kita kepada Allah, kita pahami ayat-ayat Quran tuh. Jadi kalau kita membaca Quran itu sebenarnya kita duduk lawan Allah, duduk lawan Allah. Bersenang hati denganku, ujar Tuhan, bersenang hati denganku. Dengan zikir tadi, niscaya aku bersenang hati denganmu. Artinya apa? Kita berzikir kepada Allah, Allah pun akan memberikan ampunan, Allah memberikan anugerah, dan Allah umumkan kepada para malaikat-malaikatnya. Dan aku bersegera mencintaimu. Sesungguhnya aku menciptakan tanah kekasih-kekasihku, dari tanah Ibrahim kekasihku, Musa yang telah munajat kepadaku, dan Muhammad pilihanku. Nabi Adam itu dibuat dari tanah. Nabi Adam dibuat khuliqa min tin, diulah daripada tanah. Tanah apa Nabi Adam itu diulah? Tanah dari seluruh bumi diambili sedikit demi sedikit. Ada tanah hirang, ada tanah putih, ada tanah kuning, ada tanah liat, ada tanah uruk, tanah macam-macam. Diadun jadi satu. Bermacam-macam jenis tanah. Nah, jadi tanah yang bagian Nabi Ibrahim itu sama dengan tanahnya Nabi Muhammad, dengan tanahnya Nabi Musa. Dan di situ jualah tanah-tanah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekasih-kekasih Allah itu satu golongan, satu jenis dengan tanahnya Nabi Ibrahim, tanahnya Nabi Musa, tanahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tanah yang bubuhan grupnya Abu Jahal, ada juga tanah situ di awak Nabi Adam tuh. Nah, pokoknya biasa tanah lawan itu kayak Abu Jahal tuh kelakuannya. Ada yang tanahnya yang bubuhan Fir'aun, ada tanahnya bubuhan Qarun. Dan aku ciptakan hati orang-orang yang rindu dari nurku. Aku anugerahkan nikmat kepadanya dengan keagunganku. Diriwayatkan dari sebagian orang salaf bahwasanya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada sebagian orang-orang siddiqin, sesungguhnya aku mempunyai hamba-hamba dari hamba-hambaku yang mencintai aku dan aku mencintai mereka. Mereka rindu kepadaku dan aku pun rindu kepada mereka. Mereka selalu berzikir ingat kepadaku dan aku pun ingat kepada mereka. Dan mereka memandang kepadaku dan aku pun memandang kepada mereka. Maka jikalau kamu turuti jalan mereka, niscaya aku cinta kepadamu. Dan jikalau kamu berpaling dari mereka, niscaya aku akan murka kepadamu. Ujar Tuhan kepada orang siddiqin bahwa aku ada berisi hamba-hamba yang hamba itu cinta kepadaku dan aku pun cinta kepadanya. Hambaku itu rindu kepadaku dan aku pun rindu kepadanya. Hambaku itu berzikir kepadaku, aku pun menyebut-nyebut namanya. Siapa yang mengikuti jalan mereka itu, maka aku cintai dia. Siapa yang berpaling daripada jalan mereka itu, maka aku murka kepadanya.
Orang-orang siddiqin bertanya, wahai Tuhanku, apakah tanda-tanda mereka? Karena yang tadi samuan perkara-perkara hati. Aku ge Tuhan ada besi hamba nang inya cinta kepadaku, aku cinta kepadanya. Cinta itu dalam hati andaknya. Aku ada besi hamba nang hamba itu selalu rindu kepadaku, aku pun rindu kepadanya, rindu dalam hati andaknya. Aku ada punya hamba yang selalu ingat kepadaku, ingat pun dalam hati andaknya. Jadi orang siddiq ini bertakun lawan Tuhan, tandanya nang kayak apa orang-orang itu. Supaya nyaman, karena memang kita ikut, jar Tuhan ku cintai. Mun ikam kada umpat inya, ikam ku murkai. Kayak apa garang tandanya orang itu, nang mesti kita ikuti, nang mesti kita umpati, macam apa tandanya. Allah berfirman, mereka memperhatikan bayang-bayang di siang hari. Itu tandanya. Sebagaimana memperhatikan penggembala yang sayang akan kambingnya. Itu salah satu tandanya. Mereka itu memperhatikan bayang-bayang di siang hari. Artinya apa? Mereka ini orang yang memperhatikan waktu untuk salat. Yang apabila sampai waktu salat itu, mereka salat. Urusan apapun yang mereka hadapi, bila sampai waktu salat, mereka salat. Itu salah satu tandanya. Kan baharinya kadada pang jam ini. Kadada jam. Jadi hambayang dipitihi. Bila tungkat tubuh hambayang sekian, berarti sembayang ini. Bila hambayangnya sudah sekian, berarti sembayang asar. Yang kadada jam, kadada waktu. Dan hadis-hadis Nabi pun bicara masalah waktu sembahyang dengan hambayang. Nah, salah satu tanda orang itu adalah orang yang memperhatikan bayang-bayang itu. Artinya apa? Orang-orang yang sembahyangnya itu selalu di awal waktu. Ibarat wahini itu pandang jam, beluman lagi. Kena itihi jam, belum lagi. Nah, itu orang bahari, ya matahari diitihi bayang-bayang. Kayak di zaman Nabi, kadang-kadang sejen suruh sahabat, ikam tulak naik gunung, sudahkah tenggelam matahari? Sahabat naik ke gunung, tenggelam matahari wahai Rasulullah, bang maghrib. Nah, karena kan ada jam tangan, kan ada jam dahulu. Karena Isa suruh pulang sahabat naik ke gunung, lihati sapak ahmar, apakah sudah tenggelam sapak ahmar atau belum? Naik sahabat ke gunung, ambil kubais itu, naik gitu. Bila sudah tenggelam sapak ahmar, bang Isa, nah kayak itu. Yuhur kayak itu jum itu. Nah, orang-orang yang hidupnya ini adalah menunggu waktu. Jangan sembahyang nang menunggu kita, jangan. Jangan sembahyang ini nang sudah tuntung kesibukan kita, jangan. Maalang lagi nah ini pokok dua sembahyang. Ini sembahyang ngarannya nama hadangi kita. Itu kada ashabul wakti. Orang yang memperhatikan bayang-bayang itu orang yang menunggu salat. Jam 11 sudah hari, tumat lagi. Kenapa lagi pulang jam 11 seperapat, sawat saja lagi. Tanggal 12 sawat saja lagi. 12 orang seperapat masa sadang sudah ampeh. Ini berudu-udu bang orang. Nah, itu ashabul waktu ngarannya. Sembahyang ini selalu jadi perhatian. Sembahyang selalu jadi kepentingan. Sehingga apapun kesibukannya, bila sampai waktu berhenti. Nah, ini orang yang memperhatikan bayang-bayang maksudnya. Mereka merindukan kepada terbenamnya matahari sebagaimana rindunya burung kembali ke sarangnya ketika matahari terbenam. Ini tanda yang kedua. Tanda yang kedua, pertama tandanya orangnya tadi yang selalu harus mau kada mau kita ikuti. Bila kita kada ikut itu kita celaka, dimurkai Allah. Satu, orangnya memperhatikan waktu. Yang kedua, orangnya ini hendak lakas malam.
Bila siang tuh anak lakas, malam tuh datang. Memang orang becari kada cucuk anak panjang siang tuh kalau. Orang sibuk-sibuk duniawi nih, ini anak panjang mau kalau di umat lagi siang tuh 2-3 jam. Kali ini kada. Hendak lakas malam. Seperti rindunya burung kembali ke sarangnya. Maka apabila mereka ditutupi oleh malam, bercampur kegelapan, dihamparkan hamparan-hamparan, ditegakkan tempat tidur, dan setiap kekasih bersepi-sepi dengan kekasihnya, niscaya mereka menegakkan kepadaku kaki-kaki mereka. Mereka menghamparkan bagiku wajah-wajah mereka. Mereka bermunajat denganku dengan kalamku, bercumbu-cumbuan kepadaku dengan kenikmatanku. Nah, ini orangnya selalu hendak lakas malam. Karena di waktu malam itu waktu yang paling nyaman inya munajat kepada Allah. Waktu malam itu waktu yang paling tenang inya baca Quran. Malam itu waktu yang paling tenang inya berzikir. Jadi ini selalu hendak lakas malam hari itu. Di antara mereka itu ada yang mengadu-ngadu lawan Allah. Di antara yang berdiri dan yang duduk, dan di antara yang rukuk dan yang sujud, dengan penglihatanku akan apa yang mereka tanggung karena aku, dan dengan pendengaranku akan apa yang mereka mengadu karena cinta kepadaku. Yang pertama dari apa yang aku berikan kepada mereka adalah 3. Orang-orang macam ini nih, yang memelihara waktu, yang rindu datangnya malam, karena malam itu ada kelezatan zikir, kelezatan munajat lawan inya. Nah, orang ini akan diberi Allah macam-macam. Pertama, diberi Tuhan 3 terlebih dahulu. 1, menjadi Tuhan. Aku lontarkan dari nurku dalam hati mereka. Aku lontarkan dari nurku dalam hati mereka, sehingga hati mereka itu terang. Maka mereka menghabarkan tentang aku sebagaimana aku menghabarkan tentang mereka. Nah, orang-orang yang diterangi Allah hatinya nih, bila dia berbicara tentang Allah, maka dia akan berbicara tentang Allah dengan sebenarnya, dengan mudah dicerna, dengan mudah dipaham, karena mereka melihat langsung hati mereka bagaimana harus mengisahkan tentang Allah itu. Dan mereka menghabarkan tentang aku, ujar Tuhan, sebagaimana aku menghabarkan tentang mereka. Nah, jadi kalau orang ini bicara tentang Allah, maka bicaranya lengkap, bicaranya mudah dan kada sulit. 1 itu diberi Allah, karena ada cahaya di dalam hatinya. Yang kedua, jikalau langit dan bumi seisinya dalam timbangan mereka, niscaya aku pandang sedikit yang demikian itu untuk mereka. Andai kata pahala-pahala yang diberikan kepada mereka itu seberat langit, bumi, masih aku anggap sedikit lagi Tuhan pahalanya itu. Banyak lagi pahalanya pada itu. Nah, yang ketiga, aku menghadap dengan wajahku kepada mereka. Maka kamu melihat kepada orang yang aku hadapkan wajahku kepadanya, di mana seseorang tahu apa yang akan aku kehendaki untuk memberinya. Kalau orang itu sudah diterima oleh Allah, kalau orang itu sudah disambut oleh Allah, kita pasti kalau membayangkan hadiah apa yang akan diberikan Allah kepada orang itu. Kalau kita menamu kepada pembesar, naik ke pembesar, pembesar dengan senang hati menerima kita. Pembesar itu dengan senang hati menyambut kedatangan kita. Kita sudah kau membayangkan hadiah apa yang akan diberikan pembesar itu kepada tamunya itu. Nah, demikianlah mereka ini orang-orang yang Allah hadapi mereka, yang Allah puji mereka, yang Allah besarkan mereka. Kita kau membayangkan hadiah apa yang akan diberikan Allah kepada mereka itu. Nah, itu tanda-tanda orang-orang tersebut. Dan ini pemberian pertama
yang diberikan Allah kepada mereka. Selanjutnya belum pemberian yang berikutnya. Nah, kemudian pulang di dalam cerita-cerita Nabi Daud alaihi salam. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.